بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kebanyakan daripada ahbar wa ruhban, orang-orang berilmunya dari kalangan Yahudi dan ahli ibadahnya dari kalangan Nasara, kebanyakan mereka adalah memakan harta yang haram dan mereka menghalangi dari jalan yang lurus. Banyak faedah dari hadis tersebut, dari ayat tersebut. Namun yang saya akan angkat dalam permasalahan ini adalah satu poin dari ayat tersebut yang bisa diambil sebagai nasihat bagi diri pribadi saya dan kita semua, yaitu memperhatikan perkara sir dan perkara batin, yaitu memperhatikan perkara yang kita tidak nampak oleh manusia dan di saat lihat manusia. Ini yang banyak sebab utama dalam ayat tersebut. Di antara faedahnya, kebanyakan para ahbar dan ruhban, orang-orang berilmu dari kalangan Yahudi dan ahli ibadah dari kalangan Nasara, mereka binasa, mereka dia azab oleh Allah, dia matikan hatinya ketika di dunia dan mau mati dalam keadaan su'ul khatimah dan di kuburan dapat azab, di hari kiamat masuk neraka. Sebabnya karena satu di antaranya dan itu yang utama, yaitu amalan sir mereka ketika tidak dilihat oleh manusia sangat bertolak belakang ketika dilihat manusia. Ketika mereka dilihat manusia seakan-akan mereka seorang yang berilmu dan ahli ibadah. Namun ketika tidak dilihat mereka banyak makan harta manusia. Mereka banyak melakukan kemaksiatan. Mereka melanggar syariat Allah. Mereka melanggar aturan Allah. Mereka jauh dan lancang di dalam menantang dan melawan dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memperingatkan kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari ahbar
orang-orang berilmunya Yahudi, war-ruhban, ahli ibadahnya para Nasara, para pendetanya. Makan harta yang haram, melakukan kemaksiatan, tidak memerhatikan dalam profesi maisha mereka yang halal ataupun haram, atau di dalam memasukkan ke dalam tubuh mereka yang halal dan yang haram. Dan mereka menghalangi manusia dengan lisan-lisan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perhatikanlah wahai saudara kaum muslimin, ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Perkara yang paling penting kita jaga dalam masalah hati kita dan waktu kita. Karena ini dua poin yang sangat bermanfaat bagi kita. Kalau kita terluputkan maka kita akan binasa. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, wa yanbaghi lil insani an ya'lam anna 'izzatal asya'i syai'an waqtuhu wa umruhu waqtuhu wa qalbuhu fa idza ahmala waqtahu wa dayya'a qalbahu dhahaba minhu al-fawaid. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, sepantasnya, seharusnya, selayaknya bagi seseorang untuk paham bahwasanya yang paling mulia dari segala sesuatu ada dua poin, yaitu hatinya dan waktunya. Apabila dia sia-siakan waktunya dan dia sia-siakan pula hatinya, maka akan hilang padanya fawaid, akan hilang padanya manfaat dunia dan akhirat. Ini yang menyebabkan banyaknya ahli ilmi dari kalangan Yahudi dan ahli ibadah dari kalangan Nasara, mereka dijanjikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak bisa menjaga hatinya dan mereka tidak bisa memanfaatkan waktunya ketika tidak dilihat orang secara khusus. Karena kalau dilihat orang, dia nampakkan mereka seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang yang ahli ibadah, rajin datang ke masjid atau rajin beribadah. Namun ketika tidak dilihat manusia, ketika tidak dilihat oleh manusia, ketika tidak nampak pada orang-orang selain anak istrinya atau orang-orang yang mengetahui siapa saja dari orang spesial itu pun satu dua orang, maka di situ dia lantang, di situ dia lancang, di situ dia berani dengan lisannya dan dengan anggota tubuhnya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga saya dan kalian. Semoga Allah mengampuni saya dan kalian. Karena ini tidak sedikit yang terjerumus padanya, orang yang berilmu ataukah tidak berilmu, orang yang rajin ibadah ataukah kurang ibadahnya. Ketika perkara tersembunyi, di situ dia tidak bisa menyia-nyiakan, di situ dia tidak bisa memanfaatkan hatinya menjaga dari perkara yang haram atau melanggar syariat, dan tidak bisa memanfaatkan waktunya dari melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Muhammad bin Abdullah Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, "Idza a'lanta amran hasanan falyakun ahsana minhu ma tusirru." Apabila kamu menampakkan pada orang kamu orang yang saleh, maka hendaklah perkara kamu tidak terlihat lebih bagus dari apa yang kamu nampakkan pada manusia. Nasihat para ulama berdasarkan ayat yang baru kita baca tadi. Apabila kamu menampakkan suatu kesolehan, maka hendaklah yang tidak nampak jauh lebih bagus daripada yang kamu nampakkan. Ini yang banyak kaum muslimin dan muslimat terlalaikan darinya. Semoga Allah menjaga saya dan kalian. Semoga Allah mengampuni saya dan kalian. Dan semoga Allah menutup aib-aib saya dan kalian. Karena berbahaya kalau ini. Berbahaya kalau perkara zahir kita nampak bagus, tapi ketika tidak dilihat luar binasa. Bukan luar biasa, luar binasa. Karena tidak seperti nampak.
Kita pintar berbicara, mengatakan dalil, mengatakan ini soal dalil, tapi ketika dilihat kita melanggar dalil-dalil tersebut. Kita pandai menasihati orang, kita pandai mengingatkan orang, namun ketika kita sendiri kita langgar apa yang kita ucapkan pada orang lain. Maka hati-hati. Idza alanta amran hasanan falyakun ahsana minhu. Tusir. Famusirrul khairi mausumun lahu wa musirrul syarri mausumun bisyarr. Karena kata Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, karena orang yang melakukan kebaikan dalam keadaan sir, itu akan menjadi ciri khasnya, nampak di waktu dilihat manusia. Namun jika dia di waktu sir kebiasaannya jelek, maka akan nampak di waktu dia sir, waktu alaminya dilihat orang akan nampak dia bagaimana bentuk aslinya sebenarnya. Cepat ataukah lambat, sekarang ataukah besok, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun akan nampak dia. Karena kebiasaan dia menyembunyikan adalah kejelekan, melakukan kejelekan, melakukan pelanggaran syariat. Oleh karena itu hati-hati. Dalilnya 1 itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la yakuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Maka kita berhati-hati. Kita berhati-hati ya ikhwani fid din. A'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Karena ini yang Allah Subhanahu wa taala mewaspadai kita semua. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menasihati Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ketika kamu dilihat, ketika kamu sendiri, ketika orang lain bersamamu, ketika kamu sendiri. Karena kenapa? Karena banyak orang yang bisa menampakkan kesolehan ketika dilihat orang. Dia menampakkan lisannya bagus ketika dilihat orang. Namun ketika tidak dilihat oleh siapapun kecuali Allah, maka di situ dia bermaksiat. Di situ dia melakukan kemaksiatan pelanggaran syariat, dan ini termasuk bagian dari dosa besar. Bagian dari dosa besar. Apabila ketika bersama orang yang nampakkan kesolehan, namun ketika dia tidak dilihat orang, terkhusus orang-orang saleh yang bisa mengingatkannya, di situ dia lalai dan berani melanggar syariat. Ini termasuk dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebelumnya Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Kata beliau, min alamatir riya kaunul insani yadhharu bil alaniya khasyatallahi hina la kaunul insani ya'sillah fi sirri hina la yattali ila Allah wa yudhiru khasyatallahi fil alaniyah hina yarahu an-nas. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebelumnya Imam Ibnu Rajab rahimahullah disebutkan dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ciri-ciri di antara bentuk riya. Apa maksudnya? Di antara bentuk dosa besar, di antara amalan dosa besar, seseorang bermaksiat di kala tersembunyi, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Kemudian ketika dia bersama manusia, dia nampakkan seakan-akan dia orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari dosa besar. Ketika dia bersama manusia, dia nampakkan seakan-akan dia saleh, seakan-akan dia taat, seakan-akan dia orang istiqomah. Namun ketika tidak dilihat, atau cuma dia bersama dengan anak istrinya yang berada dalam kungkungannya, yang berada dalam intimidasinya, yang anak istrinya tidak berani untuk mengungkapkan jati dirinya pada orang lain, dia berani melanggar syariat. Baik dengan lisannya, dia bermaksiat dengan lisannya, dia menjatuhkan dan dia menggibahi saudaranya, memakan daging saudaranya masih hidup. Nah, atau dengan dia namimah, atau dia dengan matanya, naudzubillah, dia melihat perkara yang maksiat dengan matanya di saat tidak melihat kecuali istrinya, atau dia bersama dengan orang-orang yang tidak saleh. Begitu pula pendengarannya, begitu pula hatinya, dan seterusnya. Ini bagian dari dosa besar.
bagian dari dosa besar, karena itu perbuatan riya, dan riya bagian dari dosa besar, bahkan syirik kecil. Oleh karena itu kita berhati-hati. Ini yang menyebabkan kebanyakan para orang berilmu dari kalangan Yahudi dan ahli ibadah dari kalangan Nasara masuk neraka. Disebabkan ketika mereka bersama manusia nampakkan ketaatan, kesolehan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Namun ketika tidak dilihat manusia, nikmat dan senang, riang gembira dengan kemaksiatan dan pelanggaran syariat. Maka hati-hati. Ini kata bagian dari dosa. Oleh karena itu banyak-banyak kita beristighfar dan banyak-banyak kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena poros kesolehan seseorang. Poros kesolehan seseorang. Di dunia ini 2 poin. Poros kesolehan dan kebagusan seseorang di dunia ini ada 2 poin. Yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, qutbut ta'ati lil mar'i fid dunya islahus sarair wa tarku ifsadid dama'ir. Kata beliau rahimahullah, poros inti ketaatan seorang di dunia ini ada 2. Seseorang mau istiqomah di atas ketaatan, mau konsisten di dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, baik kalau dilihat manusia ataupun tidak, itu di dunia ini ada 2 poin. Poin ini kalau bukan karena waktu kita akan sebutkan dan dalilnya, namun mudah-mudahan dengan ini bisa mencerah. Yang pertama, memperbaiki terus di waktu sir, di saat manusia tidak melihat kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memperbagus, mempersoleh keadaan kita di saat manusia tidak melihat kita. Kemudian yang kedua, meninggalkan hal-hal yang merusak hati. Hal-hal yang merusak hati, poin-poin apa saja yang merusak hati, maka itu inti, kutub, poros utama ketaatan seorang di dunia ini. Maka berhati-hati. Mari kita muhasabah dari 2 poin tersebut. Mari kita muhasabah dari 2 poin tersebut. Apakah kita sudah memperbaiki keadaan kita kata sir di saat manusia itu tidak dilihat, ataukah kita dilihat? Karena kalau tidak, kita akan luput darinya. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan bahwasanya kata Rasulullah, kata Malik bin Dinas, yaitu ittakhid ta'atallahi tijaratan ta'tikal arbahu min ghairi bid'ah. Hendaklah kamu wahai mukmin, wahai muslim, jadikan ketaatan kepada Allah di saat dilihat ataupun tidak dilihat sebagai perdagangan. Karena akan datang keberuntungan dari segala sisi tanpa harus kamu menjual. Jadikan ketaatan kita kepada Allah, yang namanya ketaatan itu sebagaimana dikatakan oleh tadi Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, yaitu di saat dilihat manusia atau tidak. Jadikan itu sebagai perdagangan, maka akan datang nanti keberuntungan dan keberuntungan bagimu tanpa harus ada alat untuk menjualnya. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin nar tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan pada kalian perdagangan yang akan memberikan keberuntungan pada kalian yang tidak butuh untuk alat untuk berdagang, bahan untuk berdagang? Beriman pada Allah dan Rasulnya. Apa inti beriman pada Allah dan Rasulnya? Itu tadi kata Rasulullah SAW, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Di saat sendiri, di saat bersama orang, di saat kita sedang merasakan kebahagiaan atau sedih, di saat kita mudah menjalankan ketaatan atau banyak godaan, maka di situ inti ketaatan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ulama memberikan solusi bagaimana supaya kita bisa amalan sir kita itu bagus sebagaimana di amalan dilihat oleh manusia. Bahkan lebih bagus daripada dilihat manusia. Para ulama memberikan solusi. Ini intinya, poin yang pertama kata para ulama. Untuk bagaimana amalan sir kita bisa hilang atau minimal berkurang setiap hari dan setiap saat. Dan akan semakin menambah keburukannya jika poin ini kita meninggalkannya sedikit demi sedikit. Di antaranya mengatakan itu adalah Al-Imam Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, Jalisut tawwabin fa innahum maraqu afidatan. Senantiasalah kalian bermajelis dan orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mereka diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka orang-orang yang paling lembut hatinya, kata beliau. Karena mereka orang yang paling lembut hatinya. Sekarang mungkin timbul pertanyaan, siapakah dan bagaimanakah ciri orang-orang bertobat itu? Ciri orang bertobat itu adalah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis. Maka saya tidak menukilkan perkataan para ulama, saya menyebutkan dalil mereka. Yaitu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami', nomor hadisnya 5609. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun yadhkuruna Allah illa nadahum munadin minas sama' qumu maghfuran lakum." Tidaklah suatu kaum senantiasa mereka bermajelis kecuali dari langit akan menyeru mereka, bangunlah kalian setelah kalian bermajelis dalam keadaan kalian mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mereka mendapatkan panggilan dari langit yang kita tidak tahu siapa. Yang jelas kita percaya perkara ghaib. Kita percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yakin apa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsu kecuali dia adalah wahyu diwahyukan. Maka ini maksudnya Imam Khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan senantiasa kalian bermajlis dan orang-orang senantiasa bertaubat karena mereka orang yang paling lembut hatinya. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama, maksud lembut hati mereka lah orang-orang yang apabila mereka mau bermaksiat, hatinya langsung remuk, langsung renyuh, langsung sakit, bahkan merasakan terpuruk apabila mereka melakukan kemaksiatan di saat lihat manusia, terlebih lagi di saat tidak melihat. Dan mereka senantiasa bertobat dan segera meninggalkannya. Maka ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka oleh karena itu, mari kita bersemangat, dan ini dikuatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mereka menegakkan salat dan mereka menginfakkan harta mereka secara sir, tidak dilihat manusia, dan terang-terangan, mereka orang-orang mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Syahid dari dalil tersebut adalah lafaz yang pertama. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Apa kitab Allah
dimasukkan sini? Ini ayat tersebut ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang tadi barusan kita sebut dan hadis yang sering kita dengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mustama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafatumul malaikah wa ghasyiyatumur rahmatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta bi amalu lam yusri wa man batta amalu lam yusri bi nasabuh." Tidaklah suatu kaum mereka bermajlis membaca kitabullah. Hadis ini menafsirkan tadi. Hadis ini menafsirkan tadi. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, yaitu orang-orang yang membaca kitabullah, dimaksudkan adalah orang-orang yang bermajlis ilmu, karena tidak semua orang mampu setiap saat dan waktu membaca kitabullah, apalagi karena kesibukan dan urusan dunianya. Namun dengan bermajelis ilmu, walaupun satu orang yang membaca dan menyampaikan ilmu itu dikategorikan oleh Rasulullah SAW membaca kitabullah. Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatlun. Mereka semua dikategorikan membaca kitabullah, padahal yang membaca satu pengajar memberikan pada murid-murid. Dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW yaitu orang membaca kitabullah. Kemudian mereka mempelajarinya, kecuali turun pada mereka sakinah, kecuali turun pada diliputi mereka rahmat. Dijelaskan dalam surah rahmat ini adalah pengampunan dari Allah. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan, tidaklah satu kaum bermajlis kecuali dari langit menyuruh, wahai kalian, setelah kalian bermajlis bangunlah, pulanglah masing-masing ke rumah kalian dalam keadaan semua kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidlah. Maka semakin banyak bermajelis mempelajari kitabullah, semakin sering kita mendapatkan pengampunan dosa. Kalau demikian kita senantiasa mendapatkan pengampunan dosa, maka semakin bagus amalan sir kita dibandingkan dengan amalan jahat. Semakin bagus amalan yang tidak nampak daripada yang nampak. Namun jika semakin berkurang, semakin minim, atau bahkan waliyatubillah nol, yang lebih parah minus, maka jangan salahkan kecuali diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebelumnya subhanahu wa ta'ala tidak mungkin berdusta, tidak mungkin mengingkari janjinya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, jalisut tawabin fa innahum araqu afidatan. Kemudian sebagai penutup, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, asyaddu uqubatan minallahi lil 'abdi ayyumsikallahu lisanahu an dzikri. Keadab yang paling keras dari Allah kepada seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala menahan dirinya untuk berzikir pada Allah. Kita sudah tahu zikir yang paling afdal sebagaimana kita sudah sebutkan dalilnya membaca kitabullah. Dan membaca kitabullah untuk bisa kita semua melakukannya yaitu dengan bermajelis ilmu. Karena kenapa? Karena semua kita tidak sempat untuk membaca Al-Qur'an, apalagi kalau mau target 1 juz 1 hari. Sebagaimana para salaf. Maka kesempatan untuk kita masuk dalam kategori innalladzina yatluna kitaballah atau mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, maka ini kesempatan. Tujuannya bukan karena apa-apa, karena kita takut masuk dari kategori orang-orang yang berilmu tadi dari kalangan Yahudi atau ahli ibadah dari kalangan Nasara yang mereka nampak soleh di mata umatnya, namun ternyata ketika mati neraka siap membinasakan mereka. Kenapa? Karena amalan sir mereka berbeda dengan amalan zahir. Maka oleh karena itu waspadalah. Terkhusus diri pribadi saya sebagai yang berbicara dan sebagai memberikan penukilan-penukilan ini, semoga Allah menjaga kita semua. Karena ini bukan suatu hal yang abstrak, tapi suatu hal yang pasti walaupun tidak dilihat dengan kasat mata. Tapi yakinlah apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka semakin apa adalah pasti. Dan ingatlah, semakin banyak kita melakukan amalan kebaikan, semakin banyak pula amalan
tobat yang kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin minim, maka semakin jauh kita dari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan ada pada kita semua. Kita hanya sekedar menasihati, kita sekedar mengingatkan, kita hanya sekadar memberitahu bahwasanya inilah firman Allah, inilah sabda Rasulullah SAW. Yang mau terima silakan terima, alhamdulillah kebaikan bagi dirinya. Yang mau terima silakan terima, tidak terima nanti dia akan mempertanggungjawabkan amalannya, terkhusus di dunia, terlebih lagi ketika menjelang sakaratul maut. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimus shalah.